Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik ya. Senang hari ini saya mau membuat video lagi setelah sekian lama sudah tidak membuat video karena ya mood, kesempatan dan lain-lain. Mungkin hari ini saatnya kembali saya ingin membuat video. Hari ini saya mau cerita aja. Saat ini kan COVID udah melemah ya. Dan puji Tuhan, eh, ketika COVID sudah melemah, banyak sekali kegiatan yang saya ikuti sekarang ini, ya di gereja maupun di mana-mana gitu ya. Juga yang pastinya adalah ketemu teman-teman yang sudah lama tidak bertemu gitu ya. Ini satu kebahagiaan sendiri, sukacita karena saya boleh ketemu dengan sahabat-sahabat saya di gereja, teman sekolah dan segala macam. Hari ini saya mau menceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan, terutama di dalam pelayanan Tuhan pastinya. Kenapa? Karena memang sebagai anak-anak Tuhan kita harus melayani Tuhan, harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mudah, tidak ada, jarang sekali semua orang mempunyai kesempatan yang sama ya pasti ya teman-teman ya. Semua orang belum tentu punya kegiatan yang sama, belum tentu punya kesempatan untuk melayani Tuhan yang sama gitu ya. Tapi selama ini setelah udah mulai mereda, gereja juga udah buka ya, udah ada kebaktian onsite dan saya rindu untuk kebaktian onsite ya teman-teman, karena rasanya beda gitu ya kalau kebaktian dengan live streaming yang lihat di YouTube dengan langsung datang ke tempatnya, ke gerejanya. Nah ini satu hal yang luar biasa yang saya boleh alami karena sekian tahun, 2 tahun saya live streaming aja dan akhirnya saya bisa bergereja di tempat saya ibadah gitu ya. Di situ saya boleh ketemu dengan teman-teman sepelayanan, teman-teman persekutuan yang ya yang jelas sangat dirindukan oleh saya karena memang sudah lama sekali tidak bersua ya. Paling WA group dan walaupun WA group atau telepon-teleponan aja gitu ya. Nah sekarang ini udah bisa ketemu, bahkan kita sudah bisa nongkrong bareng, makan bareng dan sebagainya. Itu adalah kebahagiaan sendiri sebagai anak Tuhan teman-teman. Karena itulah itu membuat motivasi, membuat semangat di dalam melakukan sesuatu yang selama ini berhenti pending ya, karena tidak ada kegiatan pada saat pandemi kemarin. Puji nama Tuhan sekarang ini sudah bisa dilakukan dan juga kegiatan-kegiatan ke gereja juga sudah dilakukan dengan ya lumayan lah ya teman-teman. Saya mau cerita, sekarang ini saya jadi ketua wilayah nih, wilayah 3 dari GKI Kebayoran Baru. Saya tadinya juga harusnya bukan saya gitu ya, tapi ya akhirnya saya mau karena apapun sebenarnya pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya itu harus kita lakukan dengan baik. Nah saya bersyukur menjadi ketua wilayah 3 gitu ya, untuk melakukan banyak hal. Karena sekarang ini yang paling bergerak banyak pelayanannya adalah wilayah. Kalau di gereja terbatas, sangat terbatas, bahkan kita juga belum bisa rapat di gereja atau berkegiatan di gereja. Jadi kegiatan yang di wilayah saja, walaupun juga live streaming, walaupun lewat Zoom gitu ya, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Teman-teman, saya diangkat jadi ketua wilayah tuh di bulan April 2022 ini gitu. Sebagai ketua wilayah terus terang memang harus memperhatikan jemaat yang ada di wilayahnya gitu ya. Saya berusaha untuk melakukan itu dengan baik, walaupun pasti banyak kekurangan-kekurangan, pasti banyak orang yang masih belum terperhatikan oleh saya, tapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satu hal yang saya mau cerita di sini bahwa ternyata di dalam masa pandemi, kalau wilayah itu kan kalau ada kedukaan di wilayahnya pasti pengurus wilayah yang turun tangan untuk melakukan
serangkaian ibadah-ibadah maupun sampai pemakaman gitu ya. Nah kemarin itu baru aja kemarin bulan bulan Agustus ya, bulan Agustus atau September ini ada yang meninggal di wilayah saya. Terus terang kegiatannya ini dilakukan waktu itu pemakaman ya, dari mulai kebaktian di rumah duka sampai ke pemakaman, karena hari sebelumnya dilayani oleh gereja yang lain gitu. Kemudian ya sebagai ketua wilayah saya mengkoordinir teman-teman yang dapat melayani pada siang hari. Terus terang ini waktunya waktu kerja, jadi semua orang kan udah onsite gitu ya, udah kerja onsite. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang tidak bekerja pada hari itu gitu ya. Untuk mengumpulkan orang-orang seperti itu sangat minim sekali, karena mereka semua punya kegiatan untuk bekerja. Nah pada waktu itu memang saya merasa bahwa oh iya ya, memang agak sulit gitu ya untuk mencari orang pada waktu jam-jam kantor. Tapi puji nama Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dibantu, bahkan dari pihak keluarga juga membantu, jadi tidak ada masalah. Saya bersyukur semuanya dapat berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit kendala mengenai sound system dan sebagainya gitu ya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, setiap bulannya ada rapat wilayah, kemudian ada PA wilayah, kemudian ada pelawatan yang dilakukan oleh pengurus kepada jemaat wilayah. Ini yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai pengurus di wilayah. Satu hal yang saya mau ceritakan di sini, bagaimana semuanya itu dapat dilakukan bersama-sama. Semuanya boleh saling support. Semuanya, bahkan jemaat pun dilibatkan di dalam pelayanan pelawatan misalnya. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya pribadi, karena persekutuan itu indah. Kita tahu bahwa salah satu kehidupan sebagai seorang Kristen, dia harus bersekutu untuk mengembangkan imannya, mengembangkan rohaninya, agar semakin dekat dengan Tuhan, semakin tahu apa maunya Tuhan. Dan ini saya sungguh bersuka cita bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan. Saya senang, kalau saya sibuk tuh saya senang. Kenapa? Karena itulah fungsi sebenarnya. Saya bisa melakukan banyak hal karena Tuhan sudah percayakan kepada saya. Saya juga mengucap syukur karena khususnya wilayah 3 di sini saya merasakan bagaimana kita sama-sama di dalam kepengurusan wilayah, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini bersama-sama. Jujur, saya dari awal kehidupan saya bergereja, saya ada di wilayah ini, saya tuh sukacita sekali, karena wilayah ini wilayah yang wilayah yang baik, wilayah yang sukacita banget, selalu happy deh, pokoknya happy dengan wilayah ini gitu ya. Kalaupun sekarang saya sebenarnya udah pindah wilayah, tapi saya tidak mau pindah wilayah gitu ya, karena saya udah seperti kayak pendarah daging gitu di wilayah 3. Teman-teman, inilah persekutuan yang memang dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya, karena dengan adanya persekutuan seperti kesaksian-kesaksian yang lalu saya itu banyak sekali bicara tentang persekutuan gitu ya, karena bagi saya persekutuan ini adalah yang salah satu yang membantu saya untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan saya bersyukur karena saya boleh dipercayakan oleh Tuhan menjadi pekerja Tuhan di gereja saya, dan banyak hal yang boleh disaksikan sebenarnya, karena setiap pekerjaan yang dilakukan sekecil apapun itu berkat buat saya, dan saya boleh mengalami berkat Tuhan itu dengan luar biasa karena Tuhan tuh menyayangi saya, dan saya itu merasakan hal itu, teman-teman. Jadi kalau sekarang saya cerita tentang persekutuan, bagaimana melayani Tuhan, memang sebagai anak Tuhan, anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, bagaimana Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita hidup sama dengan melayani Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama melayani Tuhan, karena melayani Tuhan bukan hanya untuk Tuhan, tapi kita melayani Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk terus mengembangkan iman percaya kita kepada Tuhan,
kita juga semakin mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana pekerjaan Tuhan itu dapat dinyatakan lewat kita, bagaimana kita ada di bagian itu, bagian dari rencana Tuhan itu luar biasa. Ini yang kita boleh dapatkan, saya dapatkan di dalam kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan yang bergereja, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya bersyukur saya ada di dalamnya dan saya bersuka cita untuk itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian ini, cerita saya, biarlah semua ini menjadi berkat. Terima kasih. Salam.